Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairil Amin, NPM 190810100004. Di sini saya akan mendemokan program yang saya buat, yaitu program matriks untuk tugas aljabar linier saya. Pertama-tama, di sini saya menggunakan perulangan do while yang akan terus berulang sampai user memilih menu keluar, yaitu menu kelima. Kita coba praktekkan. Ya, keluar. Kita coba jika memilih di luar menu, maka akan tampil seperti ini dan terus berulang lagi. Ya, selanjutnya di case pertama saya membuat operasi penjumlahan. Untuk penjumlahan sendiri, di sini saya meminta user memasukkan baris dan kolom yang mereka mau untuk matriks mereka. Di sini saya tidak meminta user untuk memasukkan 2 kali baris dan 2 kali kolom untuk matriks 1 dan matriks 2, tetapi saya menggunakan 1 baris dan 1 kolom yang berlaku untuk matriks pertama dan matriks kedua. Dikarenakan aturannya untuk penjumlahan matriks itu baris dan kolomnya harus sama. Di sini saya menggunakan for E sama dengan 0, E kurang dari C, E plus plus, dan G sama dengan 0, G kurang dari D, G plus plus. Kemudian scanf variabel A array E, G. Ini untuk menginput matriks-matriks tersebut. Itu juga berlaku untuk matriks kedua, sama seperti yang ada pada matriks pertama. Dan untuk ini sendiri, untuk for yang ini, saya membuat ini untuk program menampilkan matriks yang telah diinput oleh user. Kemudian ditambah printf positif, lambang positif gini, untuk menandakan operasi yang akan dikerjakan. Kemudian menampilkan matriks kedua sama seperti saat menampilkan matriks pertama. Kemudian saya menampilkan hasilnya adalah, dan dilanjutkan dengan for seperti awal-awal, dan bedanya adalah menampilkan printf variabel A tambah variabel B. Kita coba ya. Beberapa baris kita buat 2 kali 2 aja. Nah, inilah tampilan yang saya maksud, yaitu matriksnya diperlihatkan dulu, lalu operasi positif matriks kedua, lalu hasilnya adalah 555. Selanjutnya untuk case kedua, pengurangan. Untuk pengurangan sendiri sama seperti saat operasi penjumlahan, namun bedanya adalah di sini adalah saat hasil ini menggunakan operasi min, dan saat penampilannya juga tidak menggunakan positif lagi tapi minus. Selebihnya sama seperti pada yang terjadi pada case 1. Kita coba saja ya. Kita memakai 2 kali 2 lagi. Pertama 3 4 5 6 1 2 3 4. Ya. Sama seperti case pertama tadi, yaitu penjumlahan, yaitu 3 4 5 6 matriks pertama menampilkan operasi minus, kemudian matriks kedua 1 2 3 4, dan hasilnya adalah 2 2 2.
Kemudian untuk case ketiga, yaitu case untuk operasi perkalian. Untuk operasi perkalian sendiri, pada awal-awal saya menggunakan if kolom pada matriks pertama tidak sama dengan baris pada matriks kedua, maka akan menampilkan kedua matriks tersebut tidak bisa dikalikan. Kita coba praktekkan. Berapa baris? 2, 3, 2, 3. Nah, di sini kan kolom matriks pertama dan baris matriks kedua tidak sama, maka yang akan muncul kedua matriks tersebut tidak bisa dikalikan. Untuk selanjutnya, jika kolom matriks pertama dan baris matriks kedua bisa sama dengan, maksudnya kita melanjutkan dengan printf matriks pertama, lalu dilanjutkan dengan 2 for, sama seperti tadi sebelumnya, yaitu untuk menginput matriks-matriks yang akan diinputkan oleh user. Kemudian matriks kedua sama juga seperti yang tadi, dan dilanjutkan dengan printf menampilkan matriks yang telah diinputkan user, sama juga seperti pada case penjumlahan dan pengurangan. Yang berbeda yaitu di sini saya menggunakan tanda bintang yang sering digunakan untuk tanda perkalian. Selanjutnya, untuk hasilnya sendiri, saya menggunakan 3 kali for. Yang pertama untuk baris matriks ke-1, yang kedua untuk kolom matriks kedua, yang for ketiga itu untuk mengganti elemen dari kolom matriks pertama dan baris matriks kedua. Kenapa di sini saya menggunakan kurang dari baris matriks kedua? Karena kolom matriks pertama dan baris matriks kedua itu sudah sama aja. Ini diganti kolom matriks pertama pun akan hasilnya tetap sama. Dan untuk hasilnya sendiri disimpan di variabel HP, kemudian HP plus A array C dikali B array CG. Lalu akan menyimpan hasil dari variabel HP, dan HP di sini saya reset kembali menjadi 0 agar tidak terjadi penumpukan saat mengulang lagi untuk hasil selanjutnya, untuk elemen yang lain. Nah, di sini untuk sudah menampilkan hasilnya sendiri, tinggal seperti yang tadi, for E kurang dari baris matriks pertama, dan G kurang dari kolom matriks kedua. Kenapa kurang dari matriks pertama dan kolom matriks kedua? Karena untuk hasil kali matriks sendiri akan menghasilkan ordo matriks yang sesuai dengan baris pertama, dan kolomnya sendiri sesuai dengan matriks kedua. Jadi untuk perintahnya saya menggunakan printf variabel KEG atau KAREG. Ya, kita praktekkan saja ya. Perkalian mau berapa? Baris 2, kolom 3, matriks 2, 3, 2. Masukkan matriks pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti yang saya tadi bilang, untuk
Pertama-tama saya menampilkan dulu matriks yang telah diinputkan oleh user, yaitu ini 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Kemudian hasil perkaliannya adalah 22 28 49 64. Ya, seperti itu. Selanjutnya untuk case 4 yaitu determinan. Di sini saya membuat case lagi di dalam case-nya determinan, yaitu case pertama ordo 2 kali 2, case kedua 3 kali 3, case ketiga 4 kali 4. Cara kerjanya sendiri, saya di sini menggunakan input manual. Maksudnya tidak menggunakan variabel array lagi. Di case pertama yaitu ordo 2 kali 2, saya scan Q1, Q2, Q3, Q4, kemudian saya tampilkan saya tampilkan lagi matriksnya printf Q1, Q2, Q3, Q4. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, saya akan menampilkan dulu matriksnya agar user bisa melihat matriks yang mereka inputkan. Untuk determinannya sendiri saya menggunakan rumus untuk ordo 2 kali 2 yaitu AD min BC, yang di sini AD-nya ABCD-nya saya menggunakan Q1, Q2, Q3, Q4, yaitu Q1 kali Q4 dikurangi Q2 kali Q3 kali Q2. Dan untuk hasilnya sendiri yaitu printf %d dan menampilkan variabel d, sama seperti tempat menyimpan hasil determinannya sendiri. Kita coba saja. Determinan ordo 2 kali 2 1, masukkan matriks 5 4 6 7. Nah, di sini akan terlihat matriks yang kita inputkan tadi 5 4 6 7 dan determinannya adalah 11. Determinan dari matriks 5 4 6 7 adalah 11. Untuk ordo 3 kali 3 sendiri di sini tetap seperti ordo 2 kali 2 tadi, saya menggunakan input manual lagi, tidak menggunakan for, tidak menggunakan variabel array, dan saya scan satu-satu dari setiap elemennya, kemudian saya tampilkan lagi variabel yang telah diisi oleh elemen-elemen yang user input, yaitu Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9. Untuk determinannya sendiri, saya menggunakan rumus Sarus, yaitu Q1, Q5, Q9 ditambah Q2, Q6, Q7 dan seterusnya, kemudian dikurangi oleh Q3, Q5 kali Q7 ditambah Q1 kali Q6 kali Q8 dan seterusnya, dan disimpan di variabel D. Kemudian di print lagi adalah %d variabel D, tempat menyimpan hasil dari determinannya. Kita coba saja. Determinan 4 2, masukkan matriks, kita bebas saja 6 7 4 2 7 6 3. Nah, telah terlihat determinan dari matriks 5 6 7 4 2 4 7 6 3 adalah 7 6. Oh ya, kenapa saya tidak menggunakan input array seperti yang terjadi pada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian? Dikarenakan untuk rumus determinan sendiri akan susah jika menulis manual lagi A, EG, B, EG. Intinya saya buat simple dengan Q1, Q4, Q2, Q3. Intinya begitu sih, biar gampang
biar gampang dalam menuliskan codingannya. Untuk matriks keempat sendiri saya menggunakan kofaktor, tapi yang dilanjutkan dengan sarus, tidak dikofaktor lagi ke ordo 2x2. Sama seperti tadi, input manual lagi Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 sampai Q16 karena ordonya 4x4 yaitu 16. Kemudian ditampilkan pada Q1, Q2, Q3, Q4 sampai dengan Q16 lagi sesuai dengan ordo 4x4. Kemudian determinan, karena untuk kofaktornya nanti akan plus min, maka Q1 dikali dari ordo 3x3, determinan dari ordo 3x3, Q2 determinan dari ordo 3x3, Q3 3x3, terus Q4 juga. Yang membedakan yaitu Q1 positif, yang Q2 dikalikan dengan negatif, Q3 positif lagi, dan Q4 negatif lagi, sesuai dengan aturan yang ada pada kofaktor yaitu plus min. Tapi saya lanjutkan dengan sarus, tidak melanjutkan dengan kofaktor lagi sampai 2x2 sampai menjadi ordo 2x2 gitu. Kemudian printf adalah %d n, d, yaitu memanggil variabel d tempat menyimpan hasil determinan dari ordo kali 4, ordo 4x4. Kita coba saja ya. 3 1 3 4 5 2 6 4 3 2 1 4 4 3 2. Nah, telah ada hasilnya yaitu minus 97. Ya, bagaimana jika di dalam menu, di dalam submenu determinan saya memilih angka selain menu, contoh 4, maka akan tampil tidak ada pilihan selain pilihan di atas, yaitu maksudnya 1 sampai 3. Ini berada pada di sini, default, tidak ada pilihan selain di atasnya. Ya, seperti inilah secara keseluruhan program saya. Sekian dari saya untuk tugas mendemokan program yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.